Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Sawu Jajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui, setiap 2 pekan sekali kita mengaji dan mengkaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita bahas pada bahasan ini masih bagian akhir dari fadilah dan keutamaan hari Jumat, kitab panjenengan terjemahan seri yang ke-61. Seri yang ke-61, halamannya halaman yang keempat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, wa minha, dan sebagian dari fadilah keutamaan hari Jumat adalah annahu madhkurun fil Qur'ani. Hari Jumat ini disebut di dalam ungkapan Al-Quran zikra tashrifin, dengan penyebutan penuh dengan kemuliaan atau yang mengandung kemuliaan, duna sairi ayyamil usbu'i, berbeda dengan hari-hari yang lain dalam satu pekan yang tidak disebut di dalam ungkapan Al-Quran. Dalam satu pekan, hari itu bisa 7 hari. Ada Ahad hari yang pertama, ada Itsnin hari yang kedua, ada Thulatha hari yang ketiga, ada Arbi'a hari yang keempat, ada Al-Khamis hari yang kelima, ada Al-Jumu'ah yang terakhir Sabat, ada hari Sabtu. Nah, tetapi dari 7 hari itu yang disebut dengan zikra tashrifin, dengan ungkapan kemuliaan, sebab di sana ajakan untuk pelaksanaan salat Jumat adalah hari Jumat. Hari yang lain tidak seperti ini. Maka padahal hari itu ada yang lain, kok hanya kemudian diambil Jumat saja. Ini menandaskan bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati. Ada ungkapan di dalam Quran surat Al-Jum'ah itu, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati. Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat. Jelas lafadznya mi yaumil jum'at, mengatakan hari Jumat. Untuk Sabtu, Ahad, Senin sampai Kamis tidak ada ungkapan seperti itu. Berarti hari Jumat itu yang diungkap di dalam Al-Quranul Karim adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, hadirin. Dan hari itu diberikan oleh Allah kepada kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah diminta oleh Yahudi, mereka mendapatkan Sabat. Orang Nasrani mendapatkan Ahad, kemudian diganti dengan bahasa Portugis yang sudah dibahasa kita kan, Minggu, ya.
pada harusnya bagi kita Ahad gitu mawon. Karena memang hari yang pertama. Nah, kemudian sedangkan kita mendapatkan hari Jumat ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa minha, dan sebagian dari fadilah keutamaan hari Jumat, annahu syahidu wal masyhudu fil ayah, bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang syahid saksi dan sekaligus yang disaksikan masyhud. Waqad aqsamallahu bihi, ya, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, dan sungguh Allah bersumpah dengan ayat ini. Artinya ada ungkapan bahwasanya di hari Jumat ini menjadi saksi kebaikan bagi kula panjenengan. Sebab begini hadirin, nanti ketika nanti di hadapan Allah, ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, paling agung Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala amal ibadah, kebaikan dan kebajikan bisa jadi didatangkan saksi-saksinya, yang saksinya itu berbagai macam. Bisa tangan yang mengatakan kebaikan seseorang, bisa tempat yang biasa kita gunakan sujud itu akan menjadi saksi. Maka dianjurkan ketika kita melaksanakan salat sunnah, perbanyak tempatnya sehingga semakin banyak saksi kebaikan kita. Bisa jadi hari yang itu kemudian menjadi saksi, salah satunya adalah hari Jumat. Hari Jumat akan menjadi saksi bahwasanya kita banyak melakukan ibadah di hari Jumat. Ini yang menjadi kepantasan kita sebagai bagian daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat pun juga masyhur disaksikan oleh banyak malaikat kebaikan-kebaikan orang yang dilakukan di hari Jumat itu. Sehingga di dalam ungkapan hadis itu dikatakan kalau sudah datang malam Jumat, hari Jumat, ya, dikatakan dengan ungkapan Yaumul Azhar, ya, hari yang penuh berbunga-bunga, hari malam yang penuh bersinar. Sebab boleh malam Jumat itu begitu banyak malaikat yang turun ke bumi, ya, untuk menjadi saksi-saksi kebaikan yang dilakukan oleh manusia di hari Jumat itu. Maka hari Jumat itu menjadi masyhud yang disaksikan di dalamnya oleh banyak malaikat akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Wa minha, dan sebagian dari fadilah keutamaan hari Jumat adalah annahu al-yaumul muttakharu li hadhil ummah, bahwasanya hari Jumat itu yaitu hari yang disimpan oleh Allah untuk umat ini. Ada ceritanya, rawa Syaikhani, telah meriwayatkan Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya baca catatan kakinya, catatan yang dikurung itu, ya, bahwasanya hari Jumat itu yaitu hari yang disimpan oleh Allah untuk umat ini, yang sebelumnya tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, sekalipun mereka memintanya, tapi disimpan terus oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk umat di akhir zaman, umat yang terbaik di akhir zaman, yaitu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim
telah meriwayatkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya dia sahabat Abu Hurairah ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabdanya Rasul? Nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang diakhirkan munculnya di dunia ini, sekalipun sebagai umat yang pertama mendapatkan surga di hari kiamat kelak. Baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahum min ba'dihim. Sekalipun orang-orang yang lebih dahulu dari umat ini diberikan kepada mereka kitab suci sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab suci setelah mereka. Tsumma hadza yaumuhum alladzi faradahu Allahu alaihim fakhtalafu fihi fahadanallahu lahu fannasu lana fihi taba' al-yahudu ghadan wan nasara ba'dal ghad. Kemudian ini adalah hari mereka yang Allah telah mewajibkan Jumat untuk mereka. Kemudian mereka berselisih tentang hari Jumat itu, maka Allah memberikan hidayah kepada kita sebab hari Jumat ini, sedangkan manusia yang lain pada hari itu akan menjadi pengikut kita. Sedang orang Yahudi besoknya, maksudnya mendapatkan hari Sabtu, dan orang Nasrani ba'dal ghad, setelah besok, maksudnya mendapatkan hari Ahad. Artinya hadirin, dari segi dimunculkannya, kita memang umat yang akhir zaman, paling akhir. Dari segi diberikan kitab suci, kita juga kitab suci kita yang terakhir dibandingkan orang-orang Bani Israel. Ada yang mendapatkan Taurat atau sebelum-sebelumnya, ya, ada yang Injil, ada yang Zabur dan sebagainya. Nah, tetapi mereka kemudian sangat berharap mendapatkan hari Jumat, tapi mereka berselisih kemudian untuk kemudian mendapatkannya itu, mereka tidak ada kesyukuran sama sekali. Akhirnya dihilangkan oleh Allah kemuliaannya, kemudian mereka disuruh mereka akhirnya mendapatkan hari Sabtu, ada yang mendapatkan hari Ahad. Sedangkan hari Jumat disimpan oleh Allah, dimunculkan keutamaannya untuk umat akhir zaman. Nggih kula jenengan iki sing lenggan iki, ya, umat akhir zaman, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ungkapan yang bisa kita sampaikan ini, bahwasanya hari Jumat adalah hari yang sangat luar biasa sekali untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadirin, dan sebagian dan wali muslimin an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan sedangkan Imam Muslim terdapat hadis dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala, yang keduanya pernah mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang disabdakan dua sahabat ini, yang itu merupakan sabda Rasul, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yaumus sabt
wa kana an-nasara yaumul ahad faja'allahu bina fahadanallahu liyaumil jum'ah. Allah menyesatkan manusia yang ada sebelum kita untuk mendapatkan hari Jumat, maka untuk orang Yahudi mereka mendapatkan hari Sabtu, sedangkan untuk orang Nasrani ada hari Ahad, maka Allah datang kepada kita, maka Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan hari Jumat. Artinya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat ini pernah diminta, diusahakan, diperebutkan untuk hari yang mulia bagi umat-umat masa lalu. Tapi Allah tidak memberikan petunjuk yang sempurna kepada mereka. Bahkan kemudian Allah menyesatkan mereka. Sehingga ada yang malah dapat Sabtu, ada yang dapat Ahad. Begitu datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah berikan taufik kepada mereka sehingga mereka mengerti akan kemuliaan hari Jumat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya menjadikan hari yang sangat luar biasa, ditandai dengan sholatul Jum'ah yang sangat luar biasa, dan itu hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya kemuliaan Allah yang kita dapatkan di hari Jumat itu. Inti dari pengajian kita malam hari dengan selesainya ungkapan ini, jangan sia-siakan hari Jumat. Ketika datang hari Jumat, persiapkan diri panjenengan untuk berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hari Jumat itu adalah merupakan hari tambah amal, tambah kebajikan, tambah kebaikan bagi kula panjenengan, yang tentunya jadikan hari Jumat itu merupakan mazra'atul akhirah, ladang kita untuk mendapatkan tambahan bekal akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melakukan keharusan kewajiban-kewajiban kita yang pasti, khususnya salat Jumat, sedangkan keutamaan-keutamaan sunnahnya, khususnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lupakan, kita lebihkan pada hari Jumat itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selesailah pembahasan seri yang ke-61 sekaligus berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Selesailah pembahasan kita. Sebelum kita akhiri pengajian kita, dan ada pertanyaan yang disampaikan lewat WA, kitabnya di buku saya. Itu ada yang perlu panjenengan sampaikan, ada yang ingin ditanyakan hari. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Paham. Beliau bertanya, berkaitan dengan hari Jumat itu, yang dimaksud dengan ungkapan Jumat itu kapan? Yang dimaksud dengan ungkapan Jumat, kalau di dalam syariat kita,
dimulai dari malam dulu baru siang. Dimulai dari Lailatul Jum'ah, malam Jumat dulu baru ada siangnya. Jadi kalau dikatakan kapan dikatakan Jumat, dari mulai hurufus syamsi, tenggelamnya matahari, Kemis sore itu masih Kemis, begitu tenggelamnya matahari masuk malam Jumat, itu sudah dikatakan Jumat. Sudah tenggelamnya matahari, bisa kita mengatakan malam Jumat, yaitu sudah hari Jumat. Batasan mulai Jumatnya itu terus berlanjut sampai pagi, siang, sore, begitu nanti tenggelamnya matahari malam Sabtu, habis hari Jumat itu. Jadi dimulai dari malam Jumat dulu, kemudian hari Jumatnya. Itulah yang dikatakan malam Jumat itu. Atau kemudian Jumat 24 jamnya itu ya malamnya dulu baru siangnya. Ya, itu berbeda dengan kita. Kalau hitungan kita baru dinamakan kalau sudah lebih daripada jam 12.00 masuk hari yang lain. Kalau kita enggak. Ya, begitu kemudian hurufus syams, tenggelamnya matahari, sudah berganti hari. Begitu Pak. Ada lagi yang tanya kedua? Boleh. Panjenengan lurus dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang perebutan dari Jumat di antara nabi dan yang maksudnya perebutan itu spesial untuk acara kuah ibadah atau spesial istimewa dimaksud dengan hari Jumatnya ya. Kenapa mereka dikasih akan dengan satu untuk tahu yang perebutannya ini untuk doa atau mereka saling mengklaim bahwa punya agama kita diterima oleh Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu kita, bisa jadi orang-orang Yahudi mereka mengetahui ada hari yang paling mulia. Ya, mereka berharap hari yang paling mulia itu kena mereka. Kemudian orang-orang Nasrani pun juga tahu dalam satu pekan itu ada hari yang paling mulia bagi mereka. Dan mereka berharap hari itu terkena mereka. Jadi bukan bentuk gontok-gontokan sampai adu fisik, itu kan hari-hari ini berkaitan dengan capres dan cawapres. Itu enggak ada. Jadi maksudnya hanya permohonan mereka kepada Allah. Mereka bermohon kepada Allah, mereka mendapatkan hari yang paling mulia. Tapi tidak disebutkan harinya. Mereka dapat di dalam kitab sucinya, ada hari itu. Tapi pastinya hari itu tidak disebutkan. Pasti ada dalam satu pekan. Akhirnya mereka mendapatkan Sabat. Mereka mendapatkan Ahad. Tapi bukan itu yang hakikatnya itu. Ternyata setelah kemudian diketahui yang akhir itu ya ternyata yang paling mulia dalam satu pekan itu hari Jumat. Loh, mereka dapat dari mana taunya? Kelompok Yahudi yang awakhir, yang dulu-dulu nggak tahu, berusaha mendapatkan tapi nggak mendapatkan. Begitu Yahudi yang akhir itu kemudian tahunya dari mana? Amaliyahnya umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Jumat, kemudian orang-orang itu bisa berkumpul di satu tempat, dengan begitu banyaknya manusia bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu yang mereka herankan. Padahal mereka ketika mengajak membaca bersama kitab Taurat tidak sebanyak itu yang datang di hari Sabtu. Ketika mengajak kemudian mereka untuk melaksanakan ritual ibadah hari Ahad tidak sebanyak itu. Tapi kalau Jumat kok betul-betul banyak dari satu masjid yang diadakan begitu banyak. Mereka heran itu.
Sekalipun ya sing gak Jumatan wis akeh ya. Tetapi kemudian mereka kok bisa konsentrasi itu ya, dan mereka pun juga mendapatkan kabar dari kemudian pendahulunya ada di akhir ada hari yang mulia itu begini banyak, ternyata dipaskan kok sama yang mereka dapati dari Nabi Muhammad SAW dengan hari Jumat itu kok sama. Dari situ mereka tahu, oh kita, pendahulu-pendahulu kita berusaha untuk mendapatkan hari ini, mereka ternyata tidak mendapatkan. Yang mendapatkan umat akhir zaman. Artinya bahasa perbuatan itu, mereka minta awal-awal itu Yahudi. Allah memberikan satu hari yang paling mulia, yang disebut di dalam Taurat, disebut dalam Injil, tapi tidak disebutkan harinya apa. Tapi hari yang paling mulia. Dan mereka baru tahu ketika di akhir zaman ini diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW, dipaskan dengan cerita-cerita sebelumnya, oh bukan Sabat, bukan Ahad, ya Jumat kalau. Yang tahunya itu ya Yahudi yang di zaman Nabi itu. Begitu Pak. Ya. Ya, terima kasih. Tadi apa? Tadi mau tanya. Inggih. Monggo. Monggo apa? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras apa? Ngapunten. Agak keras pertanyaannya. Agak juga. Dalam hari antara kitab Taurat dan Injil, kalau Taurat diringkas dalam Injil dalam perjanjian lama, itu perjanjian baru ini antara Tuhan dan ada orang-orang sekarang bisa. Seandainya Taurat itu masuk, apakah kita ini andai kata mempelajari nama dapat mahal Al-Quran Al-Qur'an, kemudian tentang Zabur. Nah, Zabur ini ceritanya kemana isinya? Apa dicampur dalam Taurat atau bagaimana? Terus lagi, sekarang ini dibaca Taurat itu akhirnya hal-hal sahabat bisa terima dan kompensasi pada Rasulullah. Apakah kami tidak boleh baca Taurat? Begitu. Kan sama dan sama-sama turun dari sana. Tolong kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang harus kita yakinkan dalam akidah keimanan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan kitab-kitab suci tertentu. Diawali dengan suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, sebelum kitab Taurat ini. Nah, itu sebelum kitab Taurat ini, Nabi Musa mendapatkan lempengan-lempengan batu yang besar itu, ya, ada 10 suhuf yang disebut dengan apa itu, orang-orang barat mengatakan the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan itu. Itu ada suhuf-suhuf macam-macam bentuk-bentuknya. Kemudian yang pasti keyakinan kita, Allah pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah pernah menurunkan Injil kepada Nabiullah Isa. Dan kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam proses sejarah perjalanan 3 kitab, lebih-lebih 2 kitab suci itu, berkaitan dengan 2 kitab suci itu isinya syariat, sedangkan Zabur lebih banyak isinya tentang zikir-zikir kepada Allah. Dan sebagian apa yang dilakukan Nabiullah Daud
mengikuti ajaran kitab Taurat. Tetapi Zabur pun lebih banyak isinya adalah zikir kepada Allah.